Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral mu'minin
rahimani wa rahimakumullah. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita benar-benar bersyukur pada Allah. Dengan sepenuh kesadaran diri dan penuh dengan keyakinan hati, kita mensyukuri semua nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dalam bentuk apapun, di setiap mili detik yang berlalu, tidak ada satupun perjalanan hidup kita yang lepas dari nikmat Allah. Maka sudah seyogyanya kangge kula lan panjenengan sedaya untuk mensyukurinya. Karena sesungguhnya syukur itu kembali kepada dirinya masing-masing. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Sinten mawon tiyange sing bersyukur, mongko sak temene tiyang niku nyukuri awake dhewe. Siapa saja yang mungkin membaktikan dirinya dalam bentuk syukur itu berinfak, maka infak itu kembali kepada dirinya. Siapa saja yang mensyukur nikmat Allah itu dengan memperbanyak ibadah, maka ibadah itu pun kembali kepada dirinya. Maka ketika kita sholat bukan untuk orang lain, ketika kita puasa maka sesungguhnya puasa juga bukan untuk orang lain. Ketika kita berinfak, beramal, bersedekah, sekilas kita memberikan untuk orang lain, padahal kita sedang memberi untuk diri sendiri. Inilah esensi dari kesyukuran yang sebenarnya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Maka di momentum yang berbahagia dan luar biasa ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu dilaksanakan dengan bil lisan, dengan ucapan-ucapan kita yang menunjukkan ucapannya seorang yang mukmin, ucapannya seorang yang muttaqin. Karena terus Rasulullah, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka sesungguhnya ucapan-ucapan kita setiap saat bisa diukur. Disitulah ukuran kita sebagai seorang mukmin atau seorang muttaqin. Ataupun kesyukuran dan ketakwaan ini kita wujudkan bil arkan, dengan perbuatan-perbuatan yang ditampakkan maupun yang tidak ditampakkan. Ma'asyiral mukminin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan vital. Kesyukuran kita sebagai jalan untuk mencapai tingkat ketakwaan niku menjadi sesuatu yang vital. Karena ternyata ketakwaan itu salah satu tiang yang dibutuhkan sebagai cagak yang kokoh
yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga maupun bermasyarakat. Sehingga esensi setiap khutbah Jumat, esensi dari nilai kula lan panjenengan sedaya nderekaken Jumatan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa. Kalaulah cahaya iman yang melahirkan ketakwaan itu tampil pada diri seorang petani, maka tidak ada galeng ilang. Galeng sing jembar dadi ciyut karena nilai imannya sedang ikut berkurang dan tergerus. Kalaulah esensi ketakwaan itu hadir pada diri dan hatinya seorang ngarit, seorang yang pekerjaannya mencari rumput, maka ketika ada tanda mbuh iku gantungan suket, mbuh godong, mbuh plastik, maka dijamin rumput itu aman, tidak disentuhnya. Kalaulah takwa itu hadir di diri seorang pedagang, maka bisa dipastikan bahwa timbangannya aman. Kalaulah itu sekilo ya sekilo, tidaklah berkurang sebagaimana yang diancamkan dalam surat Al-Mutaffifin. Kalaulah ketakwaan itu hadir di hati setiap pejabat, maka setiap rupiah yang merupakan amanat dari uang rakyat tidak akan berpindah dari kas keuangan negara ataupun desa, berpindah kepada kas pribadi. Maka esensi takwa senantiasa dibutuhkan untuk senantiasa diingatkan setiap pekan, setiap Jumatan. Ma'asyiral mukminin rahimani wa rahimakumullah. Maka takwa yang luar biasa ini akan senantiasa menyinari hatinya. Sehingga benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa niku teng mriki. Wonten ing manah kula lan panjenengan sedaya. Kita bisa merasakan, kita bisa mengukurnya sendiri. Kita ini sedang bertakwa atau tidak. Di setiap keputusan yang kita lakukan, di setiap ucapan yang kita ucapkan, maka itu menjadi ukuran dan barometer ketakwaan setiap orang. At-taqwa hahuna. Maka kalau pada saat kita merasa iya kok belah ndek dodo iki rano wedine marang Allah, maka kita akan serampangan dalam melakukan segala sesuatu. Sehingga kebersihannya senantiasa butuh dijaga hati. Sedikit saja kotor, maka penyakit keimanan bisa menjangkit. Sedikit saja kotor, sedikit saja ternoda, sedikit saja rusak dan tidak terjaga, maka penyakit hati yang lain pun akan menjangkit dan menjadi virus serta menjadi penyakit yang senantiasa menggerogoti. Ma'asyiral mukminin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau ditanya harus sampai kapan, dua hal yang utama yang dijaga ini antara menjaga iman, sebagaimana daunnya Rasulullah, antu'minu billah tsumastaqim, menjaga keimanan ini dengan beristiqomah. Maka yang penting juga adalah menjaga hati kita ini senantiasa bersih.
selamanya. Karena sesungguhnya kula lan panjenengan sedaya niki ketika dalam setiap saat berusaha untuk menjaga kebersihan hati, maka pada suatu saat nalikane kula lan panjenengan sedaya ditimbali wangsul dateng Allah, maka kita akan dipanggil dengan panggilan yang indah. Guru-guru kita senantiasa mengingatkan dengan ayat yang dibacanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini panggilan khusus kepada seseorang yang tidak hanya iman lisan dan perbuatannya, tetapi orang ini dipanggil karena memiliki kebersihan hati. Jiwanya tenang. Cara kula lan panjenengan atine apik. Dipanggil oleh Allah orang ini nanti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Khusus bagi orang yang senantiasa berusaha menjaga bersihnya hati. Karena kalau pada saat dipanggil oleh Allah, iman mungkin masih melekat tetapi hatinya ternyata tidak bersih, maka bagaimana Allah memanggilnya? Tentu tidaklah demikian. Maka orang yang bersih hatinya niki benjeng bakal dipanggil oleh Allah. Irji'i, bali o marang aku, ila rabbik, kepada Tuhanmu, radiyatam mardiyah. Karena hatinya bersih maka hatinya ridho, radiyatan, bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang ridho. Karena hatinya penuh dengan keridhaan, maka Allah pun mardiyah, Allah akan meridhoinya. Sebuah hati yang bersih banjur tiange ridho lan Allah nggih ngridhoi. Maka tipe orang yang beriman yang model kados ngeten niki, fadkhuli fi ibadi, monggo mlebu hambaku. Mlebu, kita dipanggil oleh Allah dengan begitu indahnya. Fadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku. Panggilan khusus kangge tiyang yang di samping sudah beriman, menjaga ketakwaannya dan mampu berusaha untuk senantiasa membersihkan hatinya. Hadirin, apakah hati kita sudah bersih? Pertanyaan itu yang berikut. Hadirin, apakah hati kita ini sudah bersih? Karena kalau hati kita ini tidak bersih, gampang anggene nek kudu muring-muring ya sak kal diucapno. Nek kudu ra seneng mbek wong nggih ngoten. Bahkan enggak menutup kemungkinan bisa jadi hasud. Semata-mata disebabkan hatinya yang tidak bersih, hatinya yang tidak terjaga. Maka dalam momentum yang luar biasa ini kita diingatkan kembali untuk di samping menjaga keimanan dan ketakwaan kita, ayo bersama-sama senantiasa berusaha untuk membersihkan hati kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin, hatinya bisa ikhlas dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Belum lama berlalu dari kita bulan yang penuh keberkahan. Kita masih di momentum menikmati indahnya Syawal. Maka momentum yang luar biasa ini marilah kita gunakan untuk senantiasa menjaga hati kita dan membersihkan dari noda dan kotoran. Karena niki resep yang luar biasa untuk hidup bermasyarakat. Sehingga ketika bermasyarakat niku menjadi awet, rukun, ayem, tentrem, mergo dasar niku masyarakatnya beriman, amanu wattaqau, hatinya bersih, sehingga ucapan tetangga satu dengan tetangga yang lain saling meneduhkan. Saudara satu dengan saudara yang lain tidak terucap kalimat-kalimat yang memancing pertengkaran. Sejawat satu dan sejawat yang lain pun demikian. Maka insya Allah kita semua ini akan hidup di dalam keberkahan sebagaimana yang senantiasa disampaikan oleh guru-guru kita, dan inilah cita-cita kita. Maka kalaulah kita nanti benar-benar dipanggil Allah dalam kondisi yang seperti itu, maka itu adalah wujud pengkabulan doa kita yang senantiasa minta kepada Allah hidup di dunia yang hasanah. Tidak akan bisa kita hidup hasanah kalau lisan kita kotor, hati kita kotor, keluarga kita hatinya kotor, lisannya kotor, tetangga kita kotor, hatinya kotor, lisannya. Sing ono siji ngrasani kene, sing siji medani kono. Sing ono kene memfitnah kae, sing kono hasud nang kene. Dan terus menerus nantiasa berulang dan berulang. Maka masyarakat yang seperti itu adalah masyarakat yang perlu dijaga keimanannya dan dijaga kebersihan hatinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita, sehingga Allah nanti memanggil kita dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan semua kaum muslimin muslimat baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dan dikabulkan semua hajat dan doa-doa baik kita, sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa beriman dan dijaga keimanan itu oleh Allah sampai nanti ajal menjemput kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara warhamhuma fid dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhibil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli zamani wa makan. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli zamani wa makan. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli zamani wa makan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.